Haleluya. Kita bersyukur pada pagi hari ini, kita ada sebagaimana kita ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan kita untuk menjalani setiap aktivitas kita, mari kita memuji dan mempermulakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pertolongan Tuhan
dalam kehidupan kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini, semua karena kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami, orang-orang percaya kepadamu Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami Tuhan, kami mau diisi oleh kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua sidang jemaat Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13 dan yang ke-14. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebagai tema perenungan kita pada pagi hari ini, yaitu berkat dari penundukan diri. Otoritas tertinggi ialah Tuhan Yesus bagi orang percaya. Maka, dalam ayat pokok kita dikatakan, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi di dunia ini. Penundukan terhadap otoritas atasan bukan saja kepada yang baik, tetapi dikatakan kepada yang berlaku kejam sekalipun. Mari kita buka 1 Petrus pasalnya yang kedua. 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18. Dikatakan di situ, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan pemarah, tetapi juga kepada yang bengis. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, bukan saja kepada yang baik, peramah, tetapi yang kejam sekalipun kita tetap menghormati, kita tetap tunduk kepada mereka. Jika kita punya sikap penundukan diri yang benar, maka kita akan memperoleh berkat dari Tuhan. Banyak orang yang begitu bersemangat jika membicarakan topik tentang berkat-berkat Tuhan. Mereka dengan rajin berdoa, dengan harapan agar lebih banyak lagi menerima berkat-berkat, dan mereka percaya bahwa Allah sumber berkat yang tidak habis-habisnya. Namun, kadang-kadang orang lupa bahwa berkat Tuhan bisa terhalang jika kita tidak mengerti dan tidak menaati firman Tuhan. Dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-13, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-13 dan 14 dikatakan, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, akibat ketidaktaatan Saul yang tidak mau mengikuti perintah Tuhan, kerajaannya tidak tetap, kerajaannya tidak kokoh lagi. Tetapi Tuhan telah memilih seorang raja bagi umat Tuhan, yaitu Daud. Melalui penundukan diri kepada otoritas di atas kita, seperti orang tua, suami, pimpinan di kantor tempat kita bekerja, pemerintah bangsa kita, dan gembala di gereja lokal kita beribadah, kita akan menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Contohnya, dalam Keluaran pasal 1 ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-21, di situ berbicara tentang bagaimana seorang raja Mesir memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani
pada waktu bersalin. Jika anak laki-laki yang lahir disuruh untuk dibunuh, tetapi kalau anak perempuan dibiarkan untuk hidup. Mengapa Raja Mesir memerintahkan bidan-bidan tersebut? Karena bangsa Israel semakin banyak di Mesir. Jadi Raja Mesir ini membuat suatu perintah supaya setiap anak laki-laki dibunuh supaya bangsa Israel bisa masuk dalam penundukan mereka. Tetapi bidan-bidan tersebut tidak melakukan hal yang telah diperintahkan oleh Raja Mesir. Karena bidan-bidan itu takut akan Tuhan. Kita baca di ayatnya yang ke-17 dikatakan, Keluaran pasal 1 ayatnya yang ke-17 dikatakan, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Jadi bidan-bidan ini yang percaya kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan, membiarkan bayi-bayi yang lahir, bayi anak laki-laki yang lahir untuk hidup dan mereka mendapat berkat daripada Tuhan. Contoh lain seperti Daud. Daud tetap menundukkan diri sekalipun memperoleh kesempatan membunuh Saul. Namun Daud menghargai otoritas Tuhan dalam hidup Saul. Jika kita mempunyai sikap penundukan diri yang benar di hadapan Tuhan, karakter kita mudah dibentuk oleh Tuhan. Membentuk hati yang taat. Bila seseorang mau menundukkan diri pada wewenang yang ada di atasnya, maka akan membentuk hati yang taat. Kita baca Yehezkiel pasalnya yang ke-11. Yehezkiel pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-19 dikatakan, Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka, jika aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Dikatakan di sini, dijauhkan dari mereka hati yang keras, tetapi diberikan kepada mereka hati yang taat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Contoh yang karakternya mudah untuk dibentuk seperti Miriam dan Harun yang mengata-ngatai Musa. Dalam Bilangan pasalnya yang ke-12, Bilangan pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-1 sampai 10, di situ berbicara tentang bagaimana Miriam dan Harun mengata-ngatai Musa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari ini berkati Tuhan. Tuhan mengajar Harun dan Miriam agar menghormati pimpinan yang sudah ia tetapkan, walaupun itu mempunyai kekurangan. Urusan untuk menegur atau meluruskan pemimpin adalah itu bagian Tuhan. Mustahil bila kita lebih mudah tunduk kepada Allah yang tidak kita lihat, namun sulit untuk tunduk kepada pemimpin kita yang jelas kelihatan di depan mata kita. Dengan tunduk pada otoritas pemimpin kita, karakter kita mudah dibentuk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, jika kita mempunyai sikap penundukan diri yang benar di hadapan Tuhan, kita akan terus belajar punya sikap kerendahan hati. Tidak dapat dipungkiri, untuk menundukkan diri dituntut suatu kerendahan hati. Biasanya semakin berkuasa seseorang atau merasa dirinya hebat, semakin sulit ia menundukkan diri. Tetapi orang yang telah mengenal kebenaran firman Tuhan, yang telah dibentuk hatinya, dengan mudah dia mempunyai kerendahan hati. Contohnya, Naaman, panglima Raja Aram yang sulit menundukkan diri
kepada perintah Nabi Elisa. Kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai yang ke-27. Di dalam satu perikop ini berbicara tentang bagaimana Naaman disembuhkan. Naaman, panglima raja Aram yang sakit kusta, disuruh oleh Nabi Elisa untuk mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali, maka ia akan tahir, ia akan sembuh. Tetapi Naaman, panglima raja Aram ini, tidak mempunyai penundukan diri. Dia mengatakan, banyak sungai yang lebih bagus daripada sungai Yordan. Tetapi orang-orang yang ada di sekelilingnya membujuk dia supaya dia coba untuk mandi, mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Elisa. Jika kita mudah diatur oleh pemimpin, maka kita pun akan mudah mengatur serta memimpin orang lain, dan itu berlaku juga sebaliknya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sekarang kita sudah lebih memahami apa yang Alkitab katakan mengenai merendahkan hati kita terutama di hadapan Tuhan. Hendaknya firman Tuhan ini kita tanamkan dalam keseharian kita agar kita dapat semakin serupa dengan karakter Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari ini berkati Tuhan, mari kita terus belajar memiliki kerendahan hati supaya kita mudah dibentuk dan kita menerima berkat-berkat daripada Tuhan atas penundukan diri kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, itu saja kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan buat berkat kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Firman-Mu Tuhan telah mengajarkan kami untuk menundukkan diri kami, dan Engkau Tuhan memberkati kami, membentuk hati kami, serta kami memiliki kerendahan hati di saat kami melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau masuk hari ini Tuhan, berkati setiap pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan, Engkau Tuhan sertai. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.